sebagai ucapan syukur kita pada pagi hari. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan atas hidup kami. Kami boleh memperjuangkan dari setiap karakter kami, hidup kami, untuk kami boleh sempurna seperti yang Bapa inginkan. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang ada. Oleh karena Roh Kudus juga kami pun diberikan kekuatan. Ini kami Bapa, setiap anak-anak, setiap hamba-hamba, biarlah kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Kau sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari dari awal sama-sama kita mainkan. Sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku kini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada,
dan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, oh berkenan di hadapan Bapa. Haleluya, haleluya, kami memujimu, kami menyembahmu, karena Kau adalah kami yang baik, Kau Raja kami, kemuliaan bagimu. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya, haleluya, kemuliaan hormat aku baginya, Allah yang lurus, Allah yang sekuasa, yang memuliakanmu. Terima kasih yang aku syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapakku mau indah di matamu, yang mulia dalam pandanganmu, disingkapnya hari hidup ini, ku rela batinmu Kau hiasi. Bapakku mau indah di matamu, yang mulia dalam pandanganmu, disingkapnya hari hidup ini, ku rela bagimu Kau hiasi. Sama-sama katakan seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, apa keselamatanku, seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Mari lebih teguh lagi, sama-sama kita katakan Bapakku mau indah di matamu,
seperti Yesus yang selalu menyukakan hatiku, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu, dengan segenap hidupku, segenap hatiku karena aku mengasihimu. Glory, haleluya. Ku mau indah, ku menerima. Kami memuji-Mu semua hatimu. Haleluya. Kau yang layak kami sembah, tinggikan jauhkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang layak ditinggikan dan disembah. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Biarlah pujian kami Bapa menyenangkan hati. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Satu lagu pujian kita bersama-sama bangkit berdiri dan bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, betapa aku bersyukur. Haleluya. Kita bersyukur di hadapan Tuhan karena Dia Allah yang memberikan yang berguna bagi kita. Aku bersyukur atas segala berkat Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memberikan semua Kau sertai langkahku selamanya. bersyukur kepada puji namamu, sembah di pujianmu. Aku ada hanya
nama Tuhan. Aku ada oleh karena anugerah-Mu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada Bapak Gembala kita. Sebelumnya, satu pujian kita naikkan bersama-sama. Dari semula kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Juga diriku kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaan. Dari semula kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Juga diriku kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaan. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu, Tuhan. Kau ciptakanku. Dari semula kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Juga diriku kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaan. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu, Tuhan. Kau ciptakanku. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu, Tuhan. Kau ciptakanku untukmu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu. Semua ini milik-Mu, Tuhan. Kau ciptakan untukmu. Kau ciptakan untukmu. Kau ciptakan untukmu. Benar Bapa Surgawi, semua yang ada dalam hidup kami adalah milik-Mu. Bahkan nyawa kami adalah milik-Mu. Karena Engkau telah menebus hidup kami dan harganya sudah lunas dibayar. Dibayar dengan darah-Mu yang mahal. Dibayar dengan jiwa-Mu. Dibayar dengan hidup-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang istimewa bagi kami.
Kami mau berjuang untuk menjadi seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa. Pakai anak-Mu ini hadir bersama kami. Berbicaralah ya Bapa. Kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada, siap untuk belajar, siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan juga siap untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dan dikasih oleh Tuhan Yesus, sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul pada hari ini adalah Jangan Jadi Orang Kristen yang Murahan, saudara. Saudaraku yang terkasih, menjadi orang Kristen belum tentu dia orang percaya. Tetapi kalau dia orang percaya, pasti dia orang Kristen. Kalau orang Kristen lahir mungkin dari orang tua Kristen, mungkin dia punya KTP Kristen, mungkin dia hidup dan bertumbuh dari lingkungan Kristen, maka ia menjadi orang Kristen. Terkondisikan, terbentuk oleh lingkungannya, pada akhirnya ia menjadi orang Kristen. Nah, kalau dia sekedar orang Kristen dengan identitas di KTP Kristen, dia belum tentu orang percaya. Sedangkan orang percaya pasti orang Kristen. Karena orang percaya berarti ia sudah menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Segenap hidupnya, tubuh, jiwa, rohnya, pikiran hatinya, apa yang ia miliki menjadi milik Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ia berjuang dengan sekuat tenaga, dengan kekuatan Roh Kudus, bantuan dan bimbingan Roh Kudus untuk melakukan kehendak Bapa. Dan kalau dia melakukan hal itu, ia otomatis adalah orang Kristen, saudara. Banyak orang Kristen merasa sudah selamat dengan menjadi orang yang beragama Kristen, yang berKTP Kristen, hingga ia tidak serius dengan hidupnya. Bahkan secara moral, ia jauh lebih parah daripada orang-orang dunia, jauh lebih parah daripada orang-orang yang tidak mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Atau orang yang merasa sudah selamat dengan mengaku dengan mulutnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena dia merasa sudah lahir baru, bahkan sudah dibaptis, saudara. Paham ini didasarkan pada nats Alkitab Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dasar nats inilah yang membuat orang punya keyakinan. Setelah ia menjadi orang Kristen, ia otomatis masuk surga, ia otomatis mengalami keselamatan. Padahal ia nggak mengerti apa arti keselamatan itu. Bagi dia keselamatan itu masuk surga dan terhindar dari neraka. Saudaraku yang terkasih, persoalan nats itu adalah konteksnya terletak pada pembahasan mengenai kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus dan kebenaran yang ada di dalam Taurat. Sehingga bangsa Israel hanya percaya pada Taurat dan tidak percaya pada Tuhan Yesus. Sebab bagi mereka dengan melakukan hukum Taurat mereka mengalami keselamatan. Padahal Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa tidak cukup dengan melakukan hukum, saudara, melainkan melakukan kehendak Bapa. Dan kalau mereka hanya percaya kepada hukum Taurat, maka mereka tidak mencapai keselamatan. Oleh karena itu, jalan satu-satunya mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan untuk percaya, mereka harus ada yang mengabarkan kebenaran Tuhan Yesus itu. Jadi konteks nats yang kita baca tadi terletak pada pemberitaan tentang kebenaran dalam Tuhan Yesus, bukan keselamatan dalam arti yang utuh, saudaraku. Kita tidak bisa melihat kebenaran Alkitab hanya melihat dengan satu ayat. Kebenaran itu harus ditangkap di dalam keseluruhan Alkitab, khususnya kitab Perjanjian Baru, saudaraku. Kalau hanya ayat di atas,
maka kita akan mengalami persoalan. Bagaimana dengan nats di dalam Matius pasal 7 ayat 21, bahwa Yesus tidak mengenal orang yang percaya kepadanya, bahkan orang yang melayani atas nama Tuhan Yesus. Mengerikan, saudara. Kalau hanya mengandalkan percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut sudah diselamatkan, bagaimana dengan nats yang ada di dalam Markus pasal 13 ayat 20, bahwa orang-orang pilihan ada yang dipilih, dengan demikian ada juga yang tidak dipilih. Bagaimana dengan nats di dalam Lukas pasal 13 ayat 24, bahwa Tuhan Yesus mengatakan, berjuanglah lewat pintu yang sesat. Kalau hanya dengan percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut lalu kita mengalami keselamatan, Tuhan Yesus tidak akan menyuruh kita berjuang, saudara. Bahkan Rasul Paulus pun dengan tegas mengatakan, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, saudara. Jadi, suatu nats Alkitab harus dilihat dalam konteks keseluruhannya, saudara. Maka tidak cukup hanya percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut. Kita harus juga belajar bagian lain dari Alkitab. Menjadi orang Kristen karena kita percaya dan menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, dan bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita dari kutuk maut, kutuk dosa, sehingga kita diberi kesempatan kembali untuk hidup sebagai anak-anak Allah, diberi kesempatan kembali untuk hidup sebagai umat pilihan yang kelak dipercaya untuk memerintah bersama Tuhan Yesus di kerajaan. Oleh karena itu keselamatan yang sudah kita pelajari terus-menerus, bahwa keselamatan bukan hanya sekedar masuk surga dan terhindar masuk neraka, melainkan menjadi pribadi yang sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Pribadi seperti itulah yang layak hidup bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaannya, di dalam kekekalan. Pribadi seperti itulah yang diingini oleh Bapa, saudaraku. Roma pasal 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita yang telah dipilihnya sebagai umat pilihan, saudara, diberi kesempatan untuk hidup seperti yang Bapak ingini. Itu ditentukan standarnya, standar untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau di dalam Kejadian pasal yang ke-6, bahwa manusia sejak jatuh di dalam dosa menjadi serupa dan segambar dengan Adam, yang seharusnya direncanakan Allah serupa dan segambar dengan Allah di dalam seluruh haknya, dalam keseluruhan pribadinya, saudara. Tetapi karena kegagalan Adam dalam mentaati kehendak Allah, maka seluruh keturunan Adam menjadi serupa dan segambar dengan Adam. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, eustereo, dalam arti kekurangan kemuliaan Allah. Manusia bisa mencapai standar manusia secara umum, moral yang baik, saudara, manusia yang agung dan luhur, manusia yang suci, yang kudus. Tetapi manusia tidak bisa mencapai standar kekudusan Allah, kesucian Allah, kualitas pikiran dan perasaan Allah. Sebenarnya itulah yang disebut kemuliaan Allah yang telah hilang. Bukan hilang dalam arti musnah sama sekali, sehingga manusia bejat seluruhnya. Karena kenyataan kita melihat ada manusia-manusia yang luhur, manusia-manusia yang mulia. Saudaraku yang terkasih, kenyataan itulah yang membuka mata rohani kita. Tidak cukup kita menjadi manusia yang agung, yang mulia dalam standar manusia pada umumnya, moral pada umumnya. Sedangkan Alkitab mengajak kita untuk mencapai standar Tuhan Yesus, serupa dengan gambaran anaknya, saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oleh karena itu, bagaimana kita mencapai keserupaan gambaran Tuhan Yesus dengan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sampai pada titik seperti Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi pertama-tama adalah anugerah, saudara. Anugerah hidup Allah di dalam Tuhan Yesus diberikan kepada saudara saya. Dan itu membuat kita
boleh diberi kesempatan kembali untuk hidup menjadi anak-anak Allah yang sejati, anak-anak yang merdeka, dalam arti merdeka, dibebaskan dari segala ikatan duniawi ini untuk hidup serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa orang Kristen bukanlah orang yang sembarangan, saudara. Orang Kristen punya mutu yang tinggi, saudara. Mutu yang lebih tinggi bahkan daripada standar moral manusia pada umumnya. Kita diharapkan, direncanakan, dibentuk, dididik oleh Bapa untuk mencapai standar yang lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Sebab kelak, saudara, kita bukan hanya diberi kesempatan masuk ke langit baru dan bumi baru, melainkan kita juga diberi kesempatan untuk masuk di dalam kerajaannya, tempat yang istimewa, makan sehidangan dengan Tuhan Yesus, memerintah bersama Tuhan Yesus. Ini adalah kesempatan dan juga tawaran yang sangat istimewa, saudara. Oleh karena itulah kita dididik secara khusus, sama seperti Kopassus dididik secara khusus menjadi prajurit yang elit, TNI yang elit dibanding TNI biasa. Sedangkan seorang TNI pun sudah lebih unggul daripada sekedar polisi atau security, saudara, di suatu perusahaan. Dan karena itulah maka mereka dididik secara khusus dengan gemblengan khusus dan memang jauh lebih berat daripada didikan dan latihan prajurit biasa. Demikian juga saudara, untuk menjadi anak-anak Allah yang unggul, yang lebih unggul daripada manusia pada umumnya, dididik secara khusus lewat peristiwa demi peristiwa. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hanya mereka yang mengasihi Allah, saudara dan saya mengasihi Allah lah, yang dapat dibentuk, dididik oleh Allah, yang Allah sendiri berkenan untuk mendidik kita menjadi anak-anak kesayangannya, menjadi huyos, menjadi pangeran surgawi, saudaraku. Oleh karena itulah, maka perjuangan kita bukanlah perjuangan manusia pada umumnya. Jadi kalau ada orang Kristen yang hidup moralnya lebih parah daripada orang yang beragama lain, sangat mengerikan, saudara. Itu sanksinya adalah hukuman kekal, kebinasaan kekal. Tidak cukup orang Kristen hidup dengan standar moral pada umumnya. Kita harus hidup dengan standar kesucian Allah. Dan itu tidak mudah, saudara. Kita menampilkan keagungan hidup Tuhan Yesus. Hal itu tidak mudah. Sangat susah, saudara. Sangat sulit. Tetapi itu mungkin karena ada Roh Kudus sebagai mentor, sebagai pembimbing kita, yang terus mengingatkan di hati kita kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ada Injil yang mengajarkan dan menjadi petunjuk pelaksanaan bagaimana kita hidup sebagai anak Allah, saudara. Sampai kita sendiri punya hubungan eksklusif dengan Bapa dan mengerti kehendaknya secara spesifik terhadap saudara dan terhadap saya, terhadap masing-masing kita secara pribadi, lepas pribadi. Oleh karena itulah ciri-ciri orang yang hidup seperti Tuhan Yesus. Pertama, ia tidak mencintai dunia ini. Karena Tuhan Yesus pun tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Bahkan 1 Yohanes pasal 2 15-16, kalau kita mencintai dunia maka kasih Bapa tidak ada dalam diri kita. Yakobus pasal 4 ayat 4, kalau kita mengasihi dan bersahabat dengan dunia, maka kita menjadikan diri kita musuh Allah, saudara. Oleh karena itu Tuhan dari hidupnya, selama hidupnya di dunia sebagai manusia, ia menunjukkan teladan tidak melekat dengan dunia ini, tidak mencintai dunia ini, tidak mengharapkan kebahagiaan di dunia ini. Ciri yang kedua, ia mengarahkan hidupnya pada kerajaan Bapa di kekekalan, bukan di bumi ini, saudara. Kalau dia mengarahkan hidupnya di bumi ini, dia menjadi manusia yang paling celaka. Rasul Paulus pun juga mengatakan paling celaka kalau kita hanya mengharapkan hidup di dunia ini. Tetapi arah hidup Yesus di kekekalan, saudara, di kerajaan Bapanya. Oleh karena itulah hati kita pun harus dipindahkan ke langit baru, bumi baru, seperti yang ia janjikan. Karena bumi ini semakin lama semakin rapuh. COVID-19 ini telah membuktikan secara nyata 1, 2, atau sampai 3 tahun bahwa dunia semakin rapuh. Apapun penyebabnya, saudara, ini membuktikan bahwa dunia semakin rapuh. Dan kita harus siap-siap untuk menerima kenyataan bahwa dunia ini akan hancur dengan segala unsur-unsurnya. Seperti yang dikatakan 2 Petrus pasal 3 ayat 9, 10, dan 11, saudara. Yang ketiga, Tuhan Yesus
tekun melakukan kehendak Bapa. Bahkan ia punya moto, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ia menjadi finishing generation. Ia menjadi generasi penuntas, saudara. Ia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya sampai akhir, saudara. Seperti juga Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Dan aku menerima mahkota dari Allah, saudara. Dan yang keempat, Tuhan Yesus bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya sampai selesai. Itulah ciri-ciri orang yang hidupnya berjuang menjadi seperti Tuhan Yesus. Tidak mencintai dunia ini, mengarahkan hidupnya pada kekekalan langit baru bumi baru. Ia tekun mencari dan melakukan kehendak Bapa, dan ia bertanggung jawab menyelesaikan tugas apapun sebagai suami di rumah tangga, sebagai istri di rumah tangga, sebagai anak-anak di rumah tangga, sebagai seorang pelajar mahasiswa di sekolah dan di kampus, sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan, sebagai pengusaha di dalam usahanya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, gembala, evangelis, penyanyi, singer, pemusik, bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan percayakan di dalam pelayanannya, saudara. Apapun tugas saudara, sekecil apapun itu, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Dan itu berarti kita berjuang untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita tahu sebagai manusia, kedagingan kita itu begitu kuat. Maka Tuhan Yesus mengatakan, sangkal dirimu, pikul salib, dan ikutlah aku. Kita berjuang menyangkal diri dengan kekuatan Roh Kudus. Kita berjuang dengan menyangkal diri untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Jika saudara diingatkan dosa, segera minta ampun sama Tuhan. Karena dengan perjamuan kudus inilah kita berjuang untuk mempunyai gairah yang sama dengan gairah Tuhan Yesus, spirit yang sama, berjuang untuk berkenan di hadapan Bapa. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, kami telah mendengar kebenaran-Mu ya Bapa. Tidak mudah hidup sebagai orang percaya, tapi kalau itu layak untuk menjadi pribadi yang bermutu, pribadi yang unggul, bukan Kristen yang murahan Bapa, bahkan Kristen yang sembarangan, bahkan Kristen yang unggul, orang percaya yang sungguh-sungguh telah menyerahkan hidupnya, melepaskan segala hak di dunia ini, dan berjuang melakukan kehendak. Kami rindu Bapa terus melakukannya. Kami menyadari banyak hal yang meleset dalam kehidupan kami, mulai dari pola pikir kami yang salah yang masih meneruskan pola pikir yang lama, mulai dari hati kami yang salah, perasaan kami yang salah, mulai dari mulut kami yang salah Bapa, bahkan perbuatan kami yang jauh dari kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami anak-anak-Mu, ampuni Indrawan, ampuni seluruh jemaat yang anak-Mu layani ini. Ampuni keluarga kami Tuhan. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkah anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluh, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salah, sesungguhnya deritamu karena
karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya tuliskan sucikan roti dan anggur ini, sehingga menjadi kekuatan dan kesehatan, jadi kekuatan dan kesehatan rohani kami Bapa, sehingga kami punya gairah yang sama dengan gairah Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus yang boleh kami terima dan kami santap, dan memberi kekuatan rohani yang baru bagi kami, sehingga kami penuh bergairah untuk melakukan kehendak Bapa, jadi pribadi yang berkenan, pribadi yang sempurna seperti Engkau ya Bapa, dan serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, layakan kami Tuhan, layakan nama kami melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, layakan kami semua yang akan menerimanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah gairah Tuhan Yesus ada dalam gairah kami. Saudaraku yang terkasih, mari kita angkat dengan kedua tangan kita roti dan anggur. Mari kita doakan doa seperti yang saya sampaikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh kurban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena dosaku, sesungguhnya derita karena dosa, sesungguhnya kedatanganmu
Gantikan tempat agar aku tak binasa. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti, memecah-mecahkan dan mengucap syukur, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah saudara percaya bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi daripada kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang terkasih, apakah saudara percaya bahwa roh anggur ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur bermasmur bagimu. Mulia, mulia, mulia namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukurku. Terima kasih Bapa. Buat saya. Sepanjang hidupku. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang kami terima berbagai hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur atas keselamatan, anugerah, penebusan yang telah Kau berikan bagi kami. Sekarang giliran kami untuk berjuang punya karakter yang benar, karakter yang kudus dan mulia, karakter yang
sempurna seperti Engkau ya Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Yang pikiran dan perasaan kami sekualitas dengan pikiran perasaan Bapa. Tolong kami Bapa, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, beri kami hikmat terus menerus agar kami boleh mengerti kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan keinginan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami hidupku besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. 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 Saudaraku, sebelum kita tutup dengan doa penutup dan berkat, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, di tempat kita, terutama di kota-kota, memang masih zona merah. Oleh karena itu, khususnya di kota kita ini, kita masih ibadah online, saudara. Jadi kita masih melihat dengan YouTube atau Facebook, saudara. Kita percaya Tuhan sedang mendidik kita dan punya maksud yang baik dan indah mengapa Tuhan izinkan ini terus terjadi. Saudara jangan mudah tergoda untuk ibadah secara fisik karena kita menghindari ada klaster baru, saudara. Bukan kita tidak punya iman, tetapi di suara kebenaran kita belajar salah satu pilarnya adalah bertanggung jawab. Juga bertanggung jawab atas kesehatan kita dan juga kesehatan keluarga kita, saudara. Yang kedua, saudara, gereja kita sudah membuat rekening atas nama gereja GSKI Napiri Banjarbaru, saudara. Rekening BCA, saudara. Nanti akan di-share nomornya, saudara. Kalau saudara punya hati yang tergerak untuk mensupport pekerjaan Tuhan di GSKI Napiri Banjarbaru Kalimantan Selatan ini, saudara silakan mentransfer persembahan saudara ke rekening tersebut. Yang ketiga, saudara, kita juga bekerja sama dengan Yayasan Rise and Shine Ministry secara nasional, saudara, dan kebetulan saya dipercaya sebagai ketua cabang Provinsi Kalimantan Selatan, saudara, untuk Yayasan RSN ini, dan kita akan melayani para warga binaan. Kalau dulu narapidana, sekarang warga binaan, saudara. Saudara-saudara yang ingin support juga silakan menghubungi pengerja yang ada untuk membantu pekerjaan Tuhan dalam pelayanan kita di warga binaan di lapas-lapas atau di rutan-rutan seluruh Kalimantan Selatan. Kita akan membuka wilayah atau wilayah yang baru, saudara, di kabupaten, saudara. Dukung dengan doa, saudara, agar pelayanan ini benar-benar memuliakan Tuhan Yesus. Demikian pengumuman yang perlu saya sampaikan, saudara. Mari kita akhiri, tetap semangat, saudara. Tetap pertahankan stamina rohani saudara di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Apapun persoalan saudara, jika saudara punya persoalan yang perlu kami bantu, jangan sungkan-sungkan hubungi saya atau pengerja yang ada, saudara. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kami boleh melaksanakan perjamuan kudus, bahkan juga menikmati firman-Mu, Bapak. Biarlah kami terus bertumbuh semakin dewasa, Bapak, sampai pada kami boleh sampai pada titik akhir menjadi anak kesayangan-Mu, menjadi pribadi yang berkodrat ilahi, ya Bapak, sehingga kami layak untuk hidup bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan-Nya, memerintah bersama Tuhan Yesus, makan sehidangan dengan Tuhan Yesus, Raja di segala Raja, Tuhan di segala Tuhan. Oleh karena itu, tolong anak-anak-Mu, Bapak, pimpin dengan Roh Kudus-Mu, agar kami terus-menerus ada di dalam track-Mu, di dalam kebenaran-Mu, di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan pribadi demi pribadi, kami serahkan keluarga demi keluarga, kami serahkan usaha pekerjaan kami,
Kami serahkan pelayanan kami dimanapun kami berada, Bapak. Kami serahkan juga bangsa kami Indonesia. Kami serahkan kota kami Banjarbaru, Martapura, dan seluruh kota-kota yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarpun apapun yang terjadi di kehidupan kami, kami percaya Kau punya rencana yang indah dan baik. Biar kami senantiasa hidup sesuai dengan keinginan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami, biarlah seluruh kemuliaan, hormatan, pujian hanya bagi Engkau, Bapa Surgawi, Yesus Kristus Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami terima berkat. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia dan damai Tuhan, sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari manusia Roh Kudus kita terima hari ini, sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat berjuang bersama saya, saudara. Tuhan Yesus memberkati.